Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian 29. Pada kesempatan kali ini selesai lagi pemasangan atau instalasi single Proji ASU Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan lampu Duromoto M1. Untuk cahaya lampu Duromoto M1 seperti biasa kita fungsikan untuk low beam warna kuning yang bertujuan untuk di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Untuk konsep Devil Proji dan lampu Duromoto M1 sendiri menggunakan warna ice blue atau RGB ya, tapi kita standby kan warna ice blue. Nah, tapi Devil tersebut bisa kita rubah menggunakan Android atau aplikasi yang ada di handphone. Untuk konsep warna Angel Eyes sendiri menggunakan warna putih, alis atas menggunakan warna putih. Dan di bagian senjanya kebetulan kita kosongkan supaya look dari cahaya alisnya itu begitu terang ya. Jadi ngebentuk untuk dari segi cahaya lampu alisnya. Untuk bagian belakang retrofit selalu kita buatkan semaksimal mungkin ya hasilnya. Ini teman-teman bisa melihat untuk konsep yang kita tambal di sini. Jadi kita menggunakan full plastik ya, tidak menggunakan dempul atau yang lain. Jadi untuk ketahanannya dan juga ringan, tidak begitu berat seperti yang menggunakan dempul. Oke. Jadi untuk hasil retrofitnya seperti ini. Walaupun single Proji seperti biasa selalu kita gunakan atau menggunakan retrofit double Proji yang bertujuan jika suatu saat ingin merubah konsep double Proji, maka tidak usah meretrofit ulang lagi. Yang retrofit yang ada bisa dipergunakan untuk double Proji. Karena kalau kita membuat khusus single Proji, maka jarak retrofit hanya segini ya. Karena bagian belakang di bagian fan-nya itu atau ada penempatan drivernya itu di bagian segini. Nah, tapi kalau kita pergunakan langsung double Proji, retrofit buat double Proji ya, seperti ini, itu bisa suatu saat kita mempergunakan atau mengaplikasikan double Proji. Yang pasti untuk awal sudah kita persiapan di bagian retrofitnya, karena untuk biaya retrofit itu lumayan ya. Jadi untuk sekarang kita meminimalisir untuk biaya suatu saat nanti jika menggunakan double Proji. Dan seperti biasa di bagian instalasi kita buatkan PNP soket ke soket ya. Ini soket yang kecil seperti ini. Ini soket alis bawaan dari AS grade A. Ini kanan kiri. Dan kebetulan memang ownernya membawa unit sendiri di bagian headlamp, Proji dan juga lampu tembaknya. Di sini kita hanya jasa retrofit, terus pemasangan electric leveling, terus ada tombol switch leveling yang angka juga. Di sini sudah kita buatkan dari soketnya itu ada soket 2 pin, soket 3 pin dan soket 4 pin. Dan di sini terdapat juga ada exhaust fan untuk membuang panas. Untuk konsep fungsi exhaust fan sendiri berfungsi di saat pas senja menyala, karena kita fungsikan di saat pas senja. Kenapa kita fungsikan di saat pas senja menyala? Karena jika kita menyalakan di bagian lampu Duromoto M1, maka tetap bisa membuang sirkulasi panas yang ada di bagian dalam headlamp. Nah, untuk selanjutnya di bagian instalasi relay set ya. Untuk relay setnya kita menggunakan seperti ini. Dan pemasangannya kita buatkan paralel ke bawah supaya lebih aman ya. Terus walaupun di sini satu rangkaian menggunakan 4 relay, tapi tetap kita menggunakan 2 sikring positif ke aki ya. Karena kita fungsikan yang pasti di bagian Proji 1 dan bagian lampu Duromoto M1 pun 1. Nah, di bagian negatifnya hanya satu saja di sini. Kita untuk memfungsikan di bagian lampu Proji. Dan seperti biasa untuk konsep nyalanya, di saat pas mesin menyala, lampu Proji baru bisa dinyalakan, yang bertujuan untuk mengurangi resiko tekornya aki. Dan ini hanya satu kabel naik ke atas masuk ke bagian headlink atau engine stop di bagian saklar kanan Lexi, yang kita fungsikan untuk low beam warna kuning di bagian lampu Duromoto M1. Dan yang pasti di sini ada juga pemasangan saklar kiri Vixen. Ini untuk soketnya ya, dari saklar kiri Vixen. Ada soket min plus dari senja, terus positif lampu utama. Dan di sini ada soket yang menuju ke headlamp yang sudah kita buatkan 2 soket ya. Soket 4 pin dan juga soket 3 pin. Soket 3 pin untuk di bagian Proji dan soket 4 pin di bagian lampu tembaknya. Oh ya, tidak lupa juga di sini ada pemasangan electric leveling di bagian soketnya ya, yang tadi saya jelaskan. Ini untuk soketnya lawan dari electric leveling yang menempel di bagian headlamp. Jadi kita selalu menggunakan semuanya antara soket
yang di motor masuk ke soket yang di bagian headlampnya tanpa ada perubahan sama sekali. Untuk instalasinya di sini di bagian saklar kiri fiction kita menjumper 3 kabel menuju ke tombol atau switch hazard ya di bagian saklar kanannya. Jadi kita tidak usah merubah konsep atau rangkaian lagi supaya memfungsikan saklar hazardnya yang sebelah kanan Lexi. Hanya kita menggunakan 3 kabel jalur mengambil arus dari flasher, sen kanan dan sen kiri. Itu udah otomatis saklar kanan itu bisa digunakan di bagian hazardnya. Dan di sini ada soket 2 pin. Konsep ini yang biasa kita buatkan untuk berfungsi di saat pas kita menggunakan saklar 2 mode ya. Jadi suatu saat jika memfungsikan untuk high beam warna putih itu tetap menggunakan soket yang sama, tetapi di bagian sini mungkin ada opsi untuk fungsi cahaya yang lain. Jadi dari awal sudah kita persiapkan di bagian lampu jauhnya ini menggunakan kabel yang warna merah. Tetapi karena untuk sekarang untuk low beam warna kuning saja dan high beam masuk ke yang nyala bersamaan dengan lampu proji, jadi hanya kita buatkan satu pemutus saja di bagian saklar kanan dari saklar Lexi ya. Oke, nanti akan kita rapikan dulu di bagian bodi, terus lanjut kita hasil pengetesan di outdoor atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini untuk yang dari relay set menuju ke soket headlamp, ini yang dari senja. Oke, jadi udah terpasang semua. Kita tinggal langsung diaplikasikan cahayanya. Oke, setelah bodi semuanya pemasangan rapi, kita lanjut pengetesan cahaya di outdoor atau di luar ruangan. Sebelum masuk ke lampu utama, kita masuk dulu ke bagian senjanya. Ya, masuk senja dulu. Wih, cakep ya. Konsepnya simple dan fungsional. Dan sen menggunakan sen JPA, jadi melaraskan di bagian serot dan juga alis atasnya. Kita coba sen kiri. Nah, sennya udah kita buatkan stabil. Sen kanan, matiin sen. Kita coba nyalakan lampu utama proji untuk saklar fictionnya. Matiin dulu high beamnya, high beam yang warna abu-abu. Nah, kita coba tes untuk cahaya projinya. Nah, ini untuk hasil projinya, dan ini untuk hasil cahayanya ya. Ini hanya satu proji ya, bukan 2 proji. Karena karakter cahaya dari proji ASM Turbo Gen 2 itu rata dan high beam juga tinggi. Kita coba nyalakan high beamnya seperti ini. Kita coba masuk ke cahaya lampu tembak. Matiin dulu untuk bagian projinya. D2 nya engine stop sebelah kanan. Engine stop. Nyalakan senja dulu, lampu senjanya. Oke, ini posisi nyala seperti ini. Ini untuk hasil cahaya dari lampu Duromoto M1. Untuk low beam warna kuning, pas beam kita gabungkan ke lampu utama seperti ini. Memang untuk sementara ini, untuk terakhir ini kita pemasangan bukan menggunakan Duromoto M1 ya, tapi Duromoto X1 karena dia ada karakter cahaya cut off-nya seperti proji. Tetapi untuk karakter cahaya dari Duromoto M1 itu agak bulat seperti ini. Dia cahayanya rata di bagian ujung atas dan bagian bawahnya. Berbeda dengan cut off dari lampu Duromoto X1, tetapi masih fungsional karena Duromoto M1 itu salah satu lampu yang berkualitas premium. Nah, ini untuk posisi cahaya kita off kan dulu semuanya ya. Senja off. Untuk voltmeter masuk di angka 14,2, 14, sekian lah ya. Ini untuk electric levelingnya kita pasangkan di bagian bawah. Kita lanjut cahaya ke lampu utamanya. Kita mainkan di electric leveling. Karena posisi motor udah di downsize di bagian shock depan sekitar 3,5 cm, maka kita menyesuaikan dari electric leveling. Bisa kita turunkan seperti ini ya. Ini untuk ke bawah, ini ke atas. Dan cahaya juga tidak getar ya, kita buatkan sekokoh mungkin supaya nyaman dalam pemakaiannya. Ini posisi pas beam. Low beam dari Duromoto M1. Ini berfungsi di saat kabut atau hujan di malam hari.
Oke, cukup sekian untuk review pemasangan single Proji AS Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan Duromoto M1. Untuk konsepnya Devil request menggunakan RGB Android, Angel S warna putih, dan Alice warna putih juga pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar, ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri, untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.